Mari kita lihat, gelombang pertama, perampokan solo ekstrim VALUE. Melelehkan tim 6 lapis dengan 4 peluru naga. Sisi lain C4 mengatur posisi. Ambil jebakannya. 3 lawan 1 masih sangat hati-hati. 1 di luar, 2 di dalam. Serang dari 3 arah secara bersamaan. Terlalu banyak detail. Akan dibahas nanti. Jangan berkedip, tonton dulu. Enam lapis agak licik. Mereka memang sangat berhati-hati dan menyerang secara terkoordinasi. Namun, masih terlalu sedikit kemampuan yang digunakan. Jika tidak, area kecil saya ini pasti akan meledak. Jangan terlalu percaya diri dengan perlengkapan. Mundur ke Dumdan. Segera lawan balik setelah terkena jebakan. Ada jebakan di sebelah kiri. Serang sisi kanan dulu. Ledakkan flash, lalu lompat. Dia sama sekali tidak bisa melihat saya. Langsung meleleh. Solo 3 selalu berpegang pada prinsip menyerang satu sambil bersembunyi dari yang lain. Yang di belakang terkena jebakan. Langsung meledakkan dengan cepat, terbunuh. Bahkan belum melihat orangnya sudah mati. Waktu terlalu sempit kali ini. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk menggunakan kemampuan pamungkas. Mereka jelas terlalu percaya diri dengan perlengkapan mereka. Orang pertama, terkena jebakan. Orang ketiga, bahkan jebakan ditambah granat, langsung terbunuh. Perampokan solo besar-besaran menekan di mana-mana. Tembakan awal penuh. Menciptakan lingkungan pertarungan 1 lawan 1 berturut-turut. Baru dengan begitu bisa melakukan operasi menarik, mengalahkan yang lebih kuat, dengan kekuatan yang lebih sedikit. Terakhir dengan 5 juta dibawa pulang. Makan dengan puas. Tentu saja, sebagai yang terkuat, dalam game S4 dengan kerusakan palsu, juga layak mendapatkan senjata penakluk jiwa. Kode modifikasi senjata yang digunakan dalam video ini, ada di deskripsi. Anda bisa mengambilnya sendiri. Lalu senjata penakluk jiwa kedua adalah G18C. Keuntungan tersembunyi terbesar adalah bisa membawa senjata cadangan setara dengan 10 slot tambahan. Kelemahan terbesar adalah kerusakan 1 peluru. Kerusakan kaki sudah cukup, terutama jika dikombinasikan dengan perampokan solo dan granat dengan jebakan 40 kerusakan nyata. Bisa langsung membunuh. Saya merekomendasikan laras panjang dan muzzle. Jarak tembak 16 meter untuk menghindari penurunan. Menggunakan scope untuk meningkatkan akurasi. Hanya menembak pada saat yang tepat, dan memanfaatkan keuntungan item. Mengalahkan yang lebih kuat dengan kekuatan lebih sedikit tidak mungkin bertukar darah secara frontal. Tidak masalah jika scope sedikit lambat. Bagi perampokan solo, jika lawan melemparkan asap, itu adalah kesempatan yang baik. Lempar jebakan ke dalam asap. Paling jago mencampur asap. Tidak perlu menggunakan kemampuan pamungkas. Hemat. Mengenai jebakan, dia pasti mati. Musnahkan satu tim tanpa terluka. Menggunakan G18 untuk menaklukkan seluruh tim 6 lapis. Apapun yang terjadi, ini adalah pertarungan paling seru dalam game ini. Masih ada senjata di Leo's Leopard. Ya ampun. 5 lapis. Keuntungan 5 juta. Sangat memuaskan. Situasi menunggu kelinci seperti tadi, tentu saja bukan teladan. Mari kita lihat bagaimana G18 bertarung secara frontal. Mengalahkan yang lebih kuat dengan kekuatan lebih sedikit. Usahakan untuk bertarung hanya ketika ada keuntungan. Baru bertarung. Posisi di sini sudah jelas. Ada 2 orang di ruangan gelap. Keduanya di dalam. Pasang jebakan di belakang dulu. Mereka datang dari pintu. Tekan dengan tembakan awal. 1. Melarikan diri. Masih ada di dalam. Gelombang terakhir dari Sonic Boom meledak. Langsung melumpuhkan kaki. Baru berani maju dengan keuntungan kemampuan pamungkas. Pasang jebakan di tengah sambil memulihkan diri. Jangan biarkan dia menginjak jebakan. Pasang dulu. Sepertinya ada langkah kaki di sebelah kiri. Tangani sisi kanan. Kiri menginjak, bisa melompat dengan kemampuan pamungkas. Lawan menginjak jebakan. Ini adalah keuntungan besar bagi kita. Serigala merah ini sangat kaya. Ambil 5 lapisnya. Untuk merekam materi, kita terus menggunakan pistol. Menginjak jebakan di depan. Langsung tembak. Lempar granat padanya. Masih ada, masih ada. Tim lain, tim lain. Jangan terburu-buru. Memiliki informasi item sebagai keuntungan. Tembak lebih dulu, selalu ingat. Kedua tim ini bertarung. Pasang jebakan di belakang. Kanan menginjak. Terbunuh lagi, musnahkan tim. Selesai.
harus makan 7 juta. Jebakan ditambah G18 adalah pasangan yang sempurna. Langsung terbunuh. Datang dari tengah. Tembak lebih dulu. Mengapa saya menggunakan laras panjang untuk G18 dan muzzle yang memantulkan suara? Hanya untuk meningkatkan jangkauan dari 10 meter menjadi 16 meter. 10 meter terlalu dekat. Bahkan tidak bisa mencapai ujung ruangan lain. Jika kerusakan berkurang, tidak ada gunanya. Jika Anda ingin datang dari tengah ke kiri, kiri menginjak jebakan. Lempar granat, serang kiri dulu. Melompat dan langsung terbunuh. Dengarkan suaranya. Tidak datang, berputar ke kiri. Kami memasang jebakan. Ada orang di sebelah kiri. Tembak jebakannya. Mungkin akan naik. Dengarkan langkah kaki, dengarkan. Melompat. 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 Dengarkan langkah kaki, dengarkan. Orang ketiga juga di sebelah kiri. Pike. Dengarkan. Langsung terbunuh, tanpa kerusakan palsu. Saat ini, peran jangkauan mulai terlihat. Mengapa semua orang suka gelombang besar? Karena biayanya tinggi, seru. Seperti laptop baru Omen Shadow Elf 10. Ini tidak hanya murah, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan game Anda yang bervariasi. Jika Anda biasanya memainkan game kompetitif FPS seperti Delta Force, maka yang paling Anda butuhkan adalah framerate yang stabil dan tinggi. Dengan ini, Anda dapat dengan tepat mengunci musuh dalam pertempuran senjata dan membunuhnya dalam satu tembakan. Laptop Shadow 10e ini dilengkapi dengan prosesor Intel Core i7 generasi ke-14, 14650HX. Kekuatan tempur meningkat lagi, 16 core, 24 thread, multitasking tanpa hambatan, juga stabil tanpa lag sepanjang waktu. Layar refresh rate tinggi 240 Hz, bahkan saat menghadapi pertempuran sengit. Dapat memungkinkan Anda menangkap posisi secara akurat, menghindari menjadi ahli peluru nyasar. Seperti lompatan besar dan tarik bidikan ini, tanpa dukungan framerate tinggi yang stabil, sulit untuk dilakukan. Dan saat menggunakan S12K dengan peluru naga, ditambah center flash yang kuat, saat lawan panik, karena terkena jebakan, tiba-tiba suara tembakan yang keras, api yang meledak, center flash, pukulan matahari, membuat lawan mengalami crash kartu grafis. Sementara, kita masih sangat mulus. Baik secara visual, auditori, maupun psikologis, kita unggul. Ditambah lagi dengan teknologi pendingin ProCool Storm. Setelah setengah jam bermain game, keyboard tidak panas, suara tidak bising. Anda dapat fokus pada permainan sepanjang waktu. Jika Anda sering memainkan game AAA, maka kinerja kuat Shadow 11 juga tidak akan mengecewakan Anda. Dilengkapi dengan kartu grafis RTX 5070 baru, dengan pelepasan daya 170W, ditambah dengan mode master baru di OGH. Anda dapat menyesuaikan parameter kinerja secara bebas. Game, seperti Black Myth dan Cyberpunk tidak masalah. Bisa berjalan lancar, bahkan dengan kualitas tinggi. Pada resolusi tinggi 2.5K. Detail gambar penuh. Sangat imersif. Tentu saja, jika Anda tidak terlalu memahami parameter ini, mengaktifkan mode gila dengan satu klik juga sepenuhnya oke. Singkatnya, tidak peduli jenis game apa yang Anda mainkan. Laptop Shadow Elf 11 ini dapat memenuhi kebutuhan Anda. Sebagai laptop 5070 dari merek lini pertama. Harga setelah subsidi pemerintah saat ini hanya 6.959,2 yuan. Sangat bernilai. Jika Anda menginginkan kinerja dan pengalaman yang lebih ekstrim, Anda juga bisa mempertimbangkan Omen Shadow Elf Max. Jika Anda menyukainya, jangan lewatkan. Anda bisa cepat klik tautan di komentar untuk mempelajarinya. Peluru naga ini, meskipun tidak bisa membunuh 6 lapis, tetapi sangat efektif di level rendah. Suara dan visualnya sangat menakutkan. Tekanan ini, seperti truk besar yang melindas. Ada orang di depan. Pasang jebakan. Terkena. Langsung dilumpuhkan. Yang ketiga di sebelah kanan. Mendengar. Lempar granat pantul. Langsung semprot. Terlalu mengerikan. Ada 2 orang yang saya tekan di dalam, ada 1 di sudut kiri. Lempar granat. Tekan dengan semprotan. 1 tumbang. Masih ada 1 di dalam. Di belakang meja. Langsung terbunuh. 5 lapis, 4 helm. Ada yang mau kabur. Semprot sampai hancur. Ada rekan tim di bawah. Pasang jebakan. Tunggu dia menginjak. Injak dan langsung semprot. Jebakan plus semprotan peluru naga adalah pasangan yang sempurna. Dia maju. Jebakan.
Semprotan flash. Wah, tekanan penuh. 5 lapis. Makan dengan puas. Juga 5 lapis. Terakhir, rekomendasikan senapan es. Dengan peluru kepala ganda. Baru saja ditingkatkan. Sangat cocok untuk perampokan solo. Peluru kepala ganda adalah kerusakan nyata. Jebakan juga kerusakan nyata. Cepat membunuh. Muncul langsung mati. Penembakan lebih baik daripada M250 dengan penundaan pemicu. Menginjak jebakan. Masuk ruangan. Dia selesai. Pasang jebakan. Mengenai 2. 2 tembakan membawa pergi. Posisi lama. Sekarang 1 orang di kiri, tengah, dan kanan. Tidak mati. Jangan terburu-buru. 2 orang tidak datang. 1 lagi. Kiri menginjak jebakan. Orang paling kanan belum datang. Serang kiri dulu. Mudah terbunuh jika terkena jebakan. Dengarkan suara. Masih ada 2. 1 masuk ke ruang manajer. 1 memulihkan diri di kanan. Serang kanan dulu. Terbunuh. Terakhir, ruang manajer. Lalu ke kanan. Ledakan sonic boom. Flash lompat tarik. Musnahkan tim. Baru saja selesai, tim lain datang. Masih ada perampokan solo. Nox menggunakan kemampuan pamungkasnya. Datang dari kiri. Langsung terbunuh. Langsung menyerbu saya. Perampokan solo di tengah menggunakan kemampuan pamungkasnya. Kemampuan pamungkas saya masih cooldown. Granat pendorong. Jebakan meledak. Nox di kiri akan datang. Kemampuan pamungkas saya siap. Langsung aktifkan. Paling kanan. Flash menyemprot. Perampokan solo keluar. Tembak lebih dulu. Musnahkan semua. Baik. Saya Kutejun. Ingin melihat lebih banyak perampokan solo. Ingatlah untuk menonton siaran langsung. Setiap malam. Jika menurut Anda videonya bagus, silakan beri suka dan koleksi. Ikuti kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.